kalau ngomongin draft pick nih dua-duanya sama-sama kuat dari semenjak game pertama ya. Ya aku suka banget last pick Karinanya sih. Aku suka banget last pick Karina dari teman-teman RRQ karena memang Cloud-nya juga udah muncul gitu kan. Yang kita tahu lah Blazing Duet kena Karina itu ya ampun susah banget kan jadinya. Dan ya kalau misalkan kita melihat kompleks ya kali ini mungkin bisa dibilang walaupun nggak terlalu powerful banget tapi Todak ini cukup kompleks. Dia punya crowd control, dia punya burst damage juga nantinya pastinya dari Cloud. Dan dia punya frontliner yang cukup kuat dari Baxia ataupun Ruby. Let's see. Siapa yang akan unggulin dari early-nya duluan? Oke, dan langsung saja kita menuju ke Land of Down di game yang kedua, match kedua hari ini antara RRQ Hoshi dan juga Todak Malaysia. Di mana tadi di game yang pertama, RRQ Hoshi berhasil mendominasi dengan 1 poin dari Best of 5 series. Kita menuju ke arah mid lane, di mana Clay di sana masih coba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Sudah cukup sekarat, tersisa 1 HP bar saja dari seorang Clay yang harus melakukan recall terlebih dahulu. Bermain lebih agresif kali ini dari tim Todak mencoba untuk memberikan pressure di area sungainya. Sementara Ciku pun juga diberikan pressure yang sama oleh Skylar. Ini mungkin tipikal yang kita tahu memang Beatrix meskipun sudah terkena nerf ya. Tapi tetap aja ingat Skylar ini pengguna Beatrix yang benar-benar harus diwaspadai, harus direspek banget. Dan bahkan sampai Yams turun ke bawah untuk nge-babysit seorang Ciku. Ya, Yams harus membabysit seorang Ciku. Melihat di sana Skylar pun masih cukup kuat laningnya, melihat Grok dari seorang Finn sudah mulai mendekat juga untuk mendapatkan side dari River yang kita saksikan di sini. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman semua yang lagi pada nonton, kita ada promo dari GrabFood di mana kalian bisa mendapatkan diskon hingga Rp20.000 serta mendapatkan pulsa gratis. Caranya gampang, tinggal scan QR code yang ada di bawah ini tapi lihat ke arah tengah di mana Finn di depan sana sudah cukup sekarat flicker dan harus melarikan diri terlebih dahulu. Iya, tidak mau terlalu overcommit juga kali ini dan bahkan Yams ini keberadaannya yang selalu rotasi terus menerus juga perlu diwaspadai oleh RRQ Hoshi. Membuat armamen RRQ Hoshi nggak bisa terlalu mungkin free ya seperti game pertama karena ini udah mulai ada yang tahan badan di area depan, mulai ada yang coba untuk ngebuka vision juga. Ciku kali ini masih sama-sama level 3 juga dari kedua god laner. Gak mau terlalu overcommit dari kedua pemain ini dan bahkan mereka coba untuk mungkin nahan terlebih dahulu, ngecicil ngedapetin gold turret di 5 menit pertama. Sementara dari turtle sudah mulai spawn. Ya, kita lihat di sini turtle yang pertama berhasil diamankan dengan seorang Albert. Baik sekali, downing dikeluarkan untuk memukul mundur Yams yang masih cukup sustain. Albert di depan sana, Watchers didapatkan dari seorang R7 dan betul saja 2 orang hilang. Sementara itu R7-nya masih ingin coba beli. Spectral Step dikeluarkan, belum bisa untuk mengeksekusi Moon yang tadi berdiam diri mengeluarkan reward manipulation. Tapi di arah bawah datanglah Ciku, entah dari mana yang tiba-tiba menyambut dengan blazing duetnya ke arah Finn, Cimomo. Iya, membuat Finn harus terpick off begitu saja dan bahkan kali ini reset lagi dari kedua tim. Ini yang justru ya cukup berbahaya juga ketika Ciku yang kita tahu Cloud-nya ini punya satu buah ini kan Battle Mirror of Image. Betul. Ini jadi yang membuat dia bisa mobilitasnya tuh tinggi banget. Jadi informasi harus benar-benar terus update dari RRQ Hoshi. Kalau misalnya Skylar ngeliat, wah ini Cikunya missing nih, gak ada di bawah. Ini harus mulai hati-hati juga. Dan satu buah sniper tentunya dari sebuah Skylar. Dari seorang Skylar membuat Ciku harus mulai respect terhadap damage yang dimiliki oleh seorang Beatrix. Dan untuk itemnya. Wow, Skylar dari Ciku maksudnya ya. Dari Ciku dan Skylar ya pastinya. Ini pertarungan yang sangat-sangat mengerikan. Tapi dari Ciku ini dia nggak pakai sepatu loh. Dia berani banget dan sebenarnya di mid lane. Di bagian itu kita lihat dari Watchers baik sekali mendapatkan seorang Moon. Ngasih coba untuk lebih, Momonya menjadi target selanjutnya. Tapi tadi benar-benar miskalkulasi damage dari Moonnya ya. Nggak memperkirakan kalau misalnya ada Finn yang melakukan flicker dan juga Watchers ke arahnya. Tapi kita lihat di sini juga ada Transformer Pass yang bisa kalian dapatkan di in-game Mobile Legends. Jadi login sekarang, lalu ikuti questnya dan akan dapatkan Transformer Pass. Karena kalian di sana bisa mendapatkan banyak sekali skin-skin terbaru juga Battle Recall dan juga Battle Emote. Tapi kita merujuk ke arah gamenya di mana Finn tertarik oleh Ammo Vended. Finn dalam bahaya. Lewat manipulasi di pop up, belum mendapatkan siapapun di sana. Target selanjutnya adalah R7. R7 harus lari ke belakang tapi Polistar pun dari Formace. 3 orang terkena. Malah Momonya yang harus hilang di tangan seorang Clay. Baik sekali killing spree didapatkan oleh Albert dan Turtle yang kedua sepertinya tidak akan dikontes oleh Todak Malaysia, Cimomo. Lihat Skylar yang sabar banget tadi nunggu di area bushnya. Dia benar-benar nungguin formasinya sampai offside banget.
Dia langsung keluar dari bus dan bakal coba dibalikin keadaannya kali ini. Tapi Moon bakal coba dikejar, lari dengan sprint. Takut ada seorang Albert, tapi bahkan Momo pun mencoba untuk membackup dengan sangat amat baik. Sehingga membuat Moon masih bisa survive. Lari ke belakang terlebih dahulu, melihat di sana darahnya atau HP-nya sudah cukup terkuras. R7 di arah atas, coba untuk mengamankan gold trap-nya. Textile trap dikeluarkan, R7 beradu mekanik dengan 4 Mace yang mungkin kalau bisa dibilang Esmeralda adalah natural counternya di Rod, tapi kita benar-benar menunggu nih momen apa dari seorang R7 dengan di Rodnya ke arah seorang Esmeralda 4 Mace. Tapi sementara itu dari emblemnya, Lim. Tapi tunggu dulu, di arah bawah malah Cikunya yang hilang. Entah kenapa kita lihat tadi benar-benar backup dari Vin yang mendapatkan Ciku harus hilang lagi, lagi dan lagi, di zoning out begitu saja. Yums dalam bahaya, nggak bisa lari kemana-mana. Tahu ya, belum bisa dikeluarkan dari seorang Albert. Albert dikejar, mau nggak mau lebih karena dia harus berhati-hati. Terlihat 3 orang player di area bawah. Dia harus memikirkan apabila ingin coba masuk ke arah Albert, harus memikirkan cara keluarnya yang terbaik. Gimana caranya, Cimomo? Iya, ini numbangin 2 pemain tentunya di area bawah. Cukup untuk organisasi dan bahkan Formis pun tumbang di area atas karena kita tahu seberapa kuatnya Darat untuk di early-nya. Ini membuat Lim juga nggak sanggup untuk memberikan analis karena fight terus ya, Lim ya? Iya benar, karena memang fight-nya ini dari awal sudah ada gitu kan, apalagi dengan hero-hero inisiator yang banyak banget dari kedua pihak, bahkan Ciku. Iya, di fight terus-terusan dan bahkan Cikunya tumbang begitu saja. Ion Bandit dari seorang Yams kali ini, tapi lihat Mystic dari seorang Finn dari seorang Clay membuat tentunya 2 pemain dari Todak tidak mampu untuk melakukan lanjutan lagi. Dan bahkan kali ini meskipun ada 1 buah Falling Starmon, Formace bakal coba dipukul mundur dan bahkan Yam pun tidak sanggup untuk menahan damage yang keluar dari arah Kiyoshi. Dan bahkan mereka sudah sampai masuk ke area jungle dari pemain-pemain Todak. Dan buat teman-teman juga yang pengen lihat live secara langsung dari MSC, kalian bisa ikutin juga MSC Live Carnival. Dan jangan lupa ya, tentunya langsung aja di follow di TikTok kita di MSC 2022. Sementara itu kita lihat karena Rivernya R7 Flicker untuk melarikan diri ke area belakang karena dikejar oleh Momo yang coba untuk melakukan inisiasi ke arahnya. Di area mid lane-nya, turret pertama berhasil dihancurkan. Skylar baik sekali menggunakan Weskernya untuk mendapatkan turret di bagian mid lane. Sementara itu Dining Light dikeluarkan untuk meng-clear minion terlebih dahulu. Melihat di sana sudah ada 3 orang player yang bahkan menuju ke arah bottom lane. Target menjadi outer turret di arah bottom lane ini adalah target selanjutnya dari tim RRQ Hoshi. Karena mereka cukup unggul, 5.000 bahkan 6.000 net worth diunggulinya di menit ke-7 ini. Sedangkan dari tim Todak masih cukup kesulitan untuk mempertahankan setiap lini wave-nya. Iya, tapi kali ini Ciku mencoba untuk menahan di area atas dan bahkan sudah ada Falling Starmon keluar dari seorang Formace. R7 bakal coba dikejar begitu saja. Menelan damage yang terlalu banyak dan bahkan 4 pemain formasi 4-1 dibawakan Todak dan bahkan menumbangkan R7 di area atas. Tapi itu akan menjadi pertukaran yang mahal karena lihat RRQ Hoshi mereka dapetin 1 turret lagi di area bawah, Lim. Iya, 1 inhibitor turret yang menjadi bayaran pastinya. Tapi aku suka banget sih dari komitnya tim Todak ini ya. Mereka tahu ada informasi yang diberikan bahwa R7 tidak memiliki spell, flickernya masih delay. Dan oke, mereka komit bahkan 4 pemain untuk dapetin killnya. Jadi untuk ya masalah disiplin nih, mereka disiplin banget. Walaupun memang dari RRQ juga dia pinter untuk mengambil kesempatan gitu kan. Ini momennya nih, R7 bakal diincar. Oke, kita mirroring, kita dapetin inner turret. Dan ya ini hasilnya inner turret yang di bagian bottom lane udah berhasil diamankan sebagai trading kill R7 tadi. Iya, ini pelan-pelan tapi pasti ya sebenarnya ya, Radit ya. Dan cukup kesulitan juga di menit ke-8 ini, di mana Todak hanya mengumpulkan 3 poin kill saja berbanding terbalik dengan RRQ 9 poin pin. Kita lihat dulu ke arah mid-nya di mana Vin di sana menjadi target dari tim Todak Malaysia. Tapi Downing Light dikeluarkan mengeluarkan Ciku. Baik sekali combo yang dikeluarkan dari Downing Light dan juga Renas Apati dari seorang Skylar mendapatkan Ciku yang memiliki tersisa sedikit saja HP di area mid lane-nya. Tapi kita melihat di Lord yang ke pertama ini sudah mulai spawn di Lane of Dawn. Akankah Formace mengganggu di sana? Coba untuk ke arah depan terlebih dahulu. Harus berhati-hati karena Momonya yang dalam bahaya. Sedikit saja SP masih bisa melarikan diri dengan terus poisons-nya. Stick Field dikeluarkan untuk memukul mundur semua player dari Yams pun. Nggak bisa maju ke arah depan. Tapi kita lihat Lord yang pertama berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi dengan sangat cepat. Mereka mendapatkan Lordnya cukup gratis dan karena tidak ada perlawanan dari Todak Malaysia menuju ke arah Lordnya. Ya, dan bahkan Formace yang tadi udah ngumpet aja tuh nungguin di bush, ketahuan juga sama posisi dari seorang Finn. Dan ini membuat Todak tentunya tidak mampu untuk mengkontes Lord yang sedang menuju ke area bawah.
RRQ Hoshi mereka bermain dengan sangat objektif dan bahkan kayak aku mau minta analisnya 5 ini susah banget karena terus-terusan tim fight ya. Tim fightnya terus-terusan terjadi, jadi emang nggak sempat buat menganalisa nih. Tapi kita lihat dulu di mana Lord sudah mulai muncul di arah bawah, di arah atasnya Arzavan beradu dengan 4 Maze di sana nggak bisa sepertinya untuk mempertahankan inner turret di bagian top lane. Kita lihat ke arah bawah, Finn-nya berada di depan, coba untuk mengkiting-kiting terlebih dahulu, menunggu momen yang pas untuk melakukan wall charge. Akankah Finn di sana mampu mendapatkan momennya? Tapi Downing Light menuju ke arah seorang Cikunya harus recall terlebih dahulu ke arah belakang. Lord sudah mulai mendekati ke arah inhibitor turret di bagian bawah, tapi malah Diamond Bandit belum mendapatkan siapapun di sana. Nice banget, Abysm Strike dari seorang R7. Formation-nya coba untuk maju ke arah depan, untuk memukul mundur 2 orang player bahkan yang di arah bawah. Tapi kita lihat di arah bawahnya tidak ada lagi player yang bisa untuk bertahankan inhibitor turret, tapi masih ada spell dari turretnya yang membuat minion harus hilang semuanya, Cimomo. Iya, itu kalau menurut aku ya Lim, kayaknya Yamsnya agak kecepatan gak sih nariknya? Soalnya posisi teman-temannya tuh masih jauh juga gak sih? Itu kalau menurut aku miss mekanik sih. Karena dia mau flicker itu. Dia mau tarik sama flicker. Oh, tapi enggak. Mungkin miss mekanik ya, karena flickernya gak kepencet. Beda cerita kalau misalkan tadi dia pakai flickernya juga. Satu target siapapun target yang diambil ke dalam area base, itu bisa banget untuk diambil duluan dan kejadiannya mungkin beda lagi. Iya. Tapi paling enggak dia masih bisa untuk mempertahankan base turretnya. Belum ada base turret yang berhasil ditumbangkan. Ini satu poin yang lumayan lah dengan keunggulan gold yang jauh banget dari 8.000 dan dia bisa tahan base-nya, itu lumayan kok. Lumayan lah ya, dari Todak sendiri setidaknya nggak gundul satu inhibitor turretnya. Dan buat teman-teman juga yang lagi nonton MSC nih, ingat di dalam in-game juga lagi ada event. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan, kalian bisa ikutin event MSC-nya karena ada skin Parsha yang selama ini kalau kalian lihat di iklan tuh keren banget. Kalian bisa langsung punya saran. Gue sih udah langsung beli sih waktu ada MSC pas. Tapi sementara itu purple buff-nya di kontes belum bisa diamankan dari seorang Albert, masih didapatkan oleh Momo di depan sana. Kita akan segera menyaksikan 30 detik lagi menuju Lord yang kedua. Meskipun kita sudah tahu di mana Lord yang kedua ini sudah enhance karena pada saat waktu Lord muncul ini sudah menit di atas menit 12. Betul, dan buat teman-teman juga nih yang suka banget sama Transformer, wah sekarang MLBB udah collab sama Transformer juga. Jadi kalian kalau 10 kali spin pertama itu udah pasti dapat 1 ya skin Transformer. Grimlock, Roger Grimlock, betul. Tapi lihat di depan sana, Yums bahaya Downing Light yang sangat baik mendapatkan Yums. Moon menjadi target selanjutnya karena terkena spreadan dari Downing Light oleh seorang Clay. Moonnya memberikan diri dulu ke arah belakang. Ciku mencoba untuk Blazing Duet, Skylar menjadi target utamanya, masih coba untuk bertahan. Lihat di depan sana, Momonya mencoba mencari celah, mencari vision ke arah depan karena melihat Lord yang kedua sudah mulai muncul dan sepertinya ini akan cukup sulit untuk Todak bertahan karena mereka belum siap setup ke arah Lord Cimomo. Dan plus minus sih sebenarnya ketika Ciku tadi Blazing Duet ya, dia cara nggak langsung sebenarnya membuat pemain-pemain RRQ Hoshi ini agak low. Tapi dia juga ngebuang satu resource skill yang cukup mahal menurut aku. Iya, dia pakai sprintnya tadi ketika dia masuk dengan Blazing Duet. Dan dia itu berhasil nge-trigger flicker dari yang dari Skylar ya. Dia berhasil nge-trigger flicker dari Skylar. Ya memang kalau kita lihat juga tidak adanya Wind of Nether. Ini yang bikin tadi berani banget maju ke depan. Benar, tapi kita hati-hati Albert jangan sampai terculik kali ini. Momo dan juga Yams mencoba untuk menahan pergerakan Albert kali ini yang mencoba untuk menyolong ke area Orange Buffetat. Tapi ditas-tas sama seorang Albert. Dan bahkan dengan Lord yang mencoba untuk masuk kali ini di area midnya. Finn beranjak di garda depan untuk RRQ Hoshi dan bahkan sudah ada Downing Light yang sudah dilontarkan oleh seorang Clay hanya untuk mencicil aja mempoking ke arah seorang Momo. Tapi kali lihat R7 masih di dalam strike-nya sakit banget ke arah seorang Yams dan juga ke arah seorang Momo sehingga membuat Momo harus mundur ke area base-nya. Dan ini dia Lord sudah mulai mendekati ke arah base di mana top dan juga bottom menjadi agresi dari minion yang kita lihat. Tapi sementara itu Finn di depan sana mencoba untuk mencari momen, akankah Finn flicker dan juga wall charge. Kita masih menunggu Downing Light. Terkena 2 orang, Moon dan Yums di sana masih bisa sustain untuk melakukan regenerasi HP terlebih dahulu. Tapi dari atasnya inhibitor turret lagi dan lagi diambil oleh tim RRQ Hoshi. Sementara itu Lord masih di pop up untuk memukul mundur player-player dari RRQ Hoshi. Sepertinya belum ada agresi lebih lanjut. Momo di sana sakit banget. 2 hit dari Rainer serang Skylar yang on point menunjukkan serang Momo disambut dengan Downing Light. Wall charge dikeluarkan. Harus hilang 2 orang dari tim Todak Malaysia. Akankah ini menjadi akhir karena wave minion sudah mulai masuk. Formasi sana untuk meng-clear minion terlebih dahulu. Belum bisakah karena dari atas dan bawah Formasi harus mulai bisa meng-clear minion juga untuk bertahan karena 5 orang player masih sustain.